Bab 630. Berkumpul. Jonathan segera kembali dengan membawa Lavin. Kembali datang ke tempat pertarungan Kingston dengan firma. Namun, sama sekali tidak ada orang di tempat ini. Di manakah dia? Tanya Lavin. Ini. Ekspresi Jonathan juga berubah dan berkata, dia masih berada di sini ketika aku pergi dan leluhur dari Sekte Tian Shan juga menjaga di tempat ini. Mengapa tidak ada orang lagi sekarang? Apakah ada yang datang setelah aku pergi? Carilah di sekeliling. Lavin juga telah menebak bahwa pasti telah terjadi sesuatu. Setelah memerintahnya, dia segera meninggalkan tempat ini dan mulai mencari di area tersebut. Pada saat ini, di kedalaman gua salju, Marco membawa Clue untuk menemukan jalan keluar di kedalaman bawah tanah di gua salju. Jalan di bawah tanah berliku-liku dan terus memanjang ke arah kedalaman bawah tanah. Mereka semakin dingin ketika terus berjalan. Bahkan Marco juga merasakan dingin dan secara terpaksa harus menggunakan energi Ki untuk menahan rasa dingin. Clue, apakah kamu dingin? Dia berbalik badan dan bertanya. Ah, aku tidak dingin. Clue memikirkan sesuatu hingga melamun. Dia bereaksi kembali ketika mendengar suara panggilan dan bertanya, kenapa? Apakah sangat dingin? Mendengar ucapannya, Marco terus menatap Clue. Di tempat ini, dia juga merasakan dingin jika tidak mengaktifkan energi Ki. Dia adalah 8 alam dan Clue hanyalah level 3 alam. Apakah karena darah kura-kura? Marco bergumam bingung di dalam hati. Tidak apa-apa. Marco tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah menebak bahwa Clue tidak merasakan dingin karena darah kura-kura di dalam tubuhnya. Dia berbalik badan dan lanjut berjalan ke arah depan. Clue mengikutinya dari belakang dan bertanya, kakek, mengapa terdapat begitu banyak lorong di kedalaman bawah tanah ini? Dinding batu di sekitar ini juga sangat berkilau, jelas adanya seseorang yang datang secara khusus untuk memperbaikinya. Siapakah yang akan membangun semua ini di kedalaman bawah tanah? Aku tidak tahu tentang hal itu. Marco berjalan di depan dan menjelaskan, tempat tersebut telah ada selama bertahun-tahun. Catatan tentang tempat tersebut dalam pesan yang ditinggalkan oleh Raja Lanling sangat sedikit. Aku hanya mengetahui bahwa Tortura selalu bertahan hidup di tempat ini dari 1000 tahun yang lalu. Tortura selalu berada dalam keadaan tidur di tempat ini dan pada dasarnya tidak pernah keluar. Dan tempat tersebut juga disebut sebagai tempat terlarang. Rumor mengatakan bahwa adanya kedatangan dan tidak adanya kepulangan. Marco tidak terlalu mengetahui tentang tempat ini. Tidak ada jalan lagi. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Di depannya adalah dinding batu. Dia berjalan mendekat dan mengetuk dinding batu dengan pelan. Kosong. Dia mundur sedikit dan memerintah, Clue, mundurlah sedikit. Oh. Clue melangkah mundur. Marco mengangkat tangan dan mengeluarkan satu pukulan. Brak. Dinding batu seketika runtuh dan menjadi setumpuk pecahan batu yang jatuh ke tanah. Marco berjalan pergi dan begitu dia masuk, dia merasakan adanya suara bernafas. Siapa itu? Saat ini, beberapa berkas cahaya senter yang kuat menembak datang pada saat yang sama. Orang-orang ini merupakan master kuno yang memasuki kedalaman bawah tanah untuk berlindung. Setelah mereka memasuki ruang perlindungan bawah tanah Sekte Tian Shan, pintu keluarnya runtuh dan mereka terjebak di tempat tersebut serta tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Saat ini, sebidang dinding batu runtuh dan 2 orang berjalan keluar. Setelah melihat itu adalah Marco, semua master kuno ini terkejut dan mundur secara tidak sadar dengan ekspresi ketakutan. Clue. Winona juga termasuk di antara orang-orang ini. Dia terluka dan sedang duduk beristirahat di lantai. Dia secara tidak sadar terkejut ketika melihat Clue yang datang bersama dengan Marco. Dia berdiri dan berjalan mendekatinya serta bertanya, bukankah kamu telah kembali? Mengapa masih berada di Sekte Tian Shan? Clue juga menatap semua orang dan juga bertanya, mengapa kalian semua bisa berada di sini? Winona menjelaskan, awalnya, kami sudah pergi. Namun, terdapat tim militer,
pasukan yang bersenjata lengkap dan juga banyak senjata yang sangat mematikan di luar sekte Tianshan. Begitu anggota sekte dan anggota klan pergi, mereka akan langsung diserang dan hanya bisa kembali lagi. Ditambah dengan pemboman oleh pesawat tempur di langit, kami hanya bisa memasuki bawah tanah untuk berlindung. Anggota sekte lainnya menatap Marco dengan waspada, mereka sangat takut Marco akan tiba-tiba bertindak. Itu merupakan seseorang yang sangat kejam. Untuk membunuh Tortura, dia menyertakan semua tokoh kuat di dunia. Marco melihat semua orang itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatau Clue dan berkata, "Clue, kamu tinggallah bersama mereka. Jika tidak terjadi masalah pada Kingston, dia pasti akan mengumpulkan orang untuk melakukan penyelamatan. Aku akan pergi melihat-lihat di sekeliling." Tempat tersebut menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Marco berencana untuk kembali lagi dan melihat-lihat sekeliling. Clue mengangguk. Marco juga tidak menyapa orang yang lain, dia berbalik badan dan langsung pergi. Setelah dia pergi, banyak petarung yang menghela nafas lega. Pada saat ini, di luar dunia, Sandy terus-menerus melarikan diri dengan membawa Kingston. Namun, melarikan diri dengan menggunakan energi Ki, menyebabkan energi Ki-nya akan habis dengan sangat cepat. Dia benar-benar tidak bisa meningkatkan energi Ki-nya lagi. Setelah bersembunyi di balik batu, dia meletakkan Kingston dan sekali lagi mengeluarkan sebuah pil dan mengonsumsinya. Lalu dengan cepat memulihkan energi Ki yang telah dihabiskan. Dia tahu bahwa harus pergi dari area sekte Tianshan secepat mungkin. Jika tidak, begitu sekelompok tokoh kuat sekte Gu datang, dia dan Kingston tidak akan hidup lagi. Dia baru saja berhenti beberapa menit, sudah terdengar suara langkah kaki dari tempat yang tidak jauh. 20 lebih orang yang mengenakan pakaian hitam dan memakai topeng pada wajah berjalan mendekat. Mereka saling menatap satu sama lain, kemudian dengan berhati-hati berjalan menuju batu tempat Sandy bersembunyi. Pada saat ini, Sandy berekspresi serius. Bagaimana? Dia menjadi panik. Brak. Ketika dia sedang memikirkan tindakan balasan, batu tersebut meledak dan dia terlihat oleh semua orang. Dia perlahan berdiri dari lantai, menatap 20 lebih orang di depannya yang memiliki aura yang sangat kuat itu dengan ekspresi berat dan berkata, "Semuanya, kusarankan kalian jangan melakukan hal bodoh. Jangan mengikuti Ronnie lagi. Jika kalian membunuh Kingston sekarang, kalian pasti akan menerima pembalasan dendam dari anggota keluarga Jiang di masa depan. Dasar orang tua, pergilah mati." Seseorang yang memimpin itu mengeluarkan pedang terlebih dahulu dan bergegas menuju Sandy. "Berani melukai anggota keluarga Jiangku. Benar-benar tidak tahu mati." Terdengar suara teriakan marah. Segera setelah itu, sebuah aura pedang yang tajam menembak datang. Lengan sosok yang duluan bertindak itu seketika ditebas hingga patah. "Ah!" Orang tersebut mundur tergesa-gesa dan mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Sesosok bergegas datang dengan cepat dan muncul di depan Sandy. Itulah Lavin yang bergegas datang. Lavin mencari di area tersebut dan dia menemukan Sandy dan Kingston dalam waktu yang singkat. Tangannya memegang sebuah pedang besi, pedang panjang di tangannya itu menunjuk horizontal dan dia berkata dengan nada dingin, "Serahkan nyawamu." Bubar. Orang-orang ini tidak lagi berdiam ketika melihat kekuatan Lavin, mereka berbalik badan dan langsung kabur. Lavin juga tidak mengejar mereka karena dia juga telah mengalami beberapa pertempuran besar dan juga terluka. Jika benar-benar bertindak, dia belum tentu dapat membunuh semua tokoh kuat sekte Gu itu. Dia berbalik badan dan melihat sekilas Sandy, kemudian tatapannya berhenti pada Kingston yang berada di lantai. Dia segera berjongkok dan memeriksa luka Kingston. Setelah mengetahui keadaan fisik Kingston, dia berekspresi marah. Firma yang layak mati, diam-diam menyerang seorang junior. Dia marah besar. "Kuserahkan Kingston kepadamu, aku akan pergi dulu." Datangnya Lavin juga membuat Sardi menghela nafas lega. Dia tidak boleh berdiam terlalu lama di tempat ini. Dia perlu pergi secepat mungkin dan menjauh dari area tersebut.
Mencari tempat penyelinapan untuk menyerap pil batin Tortura. Jika tidak, dia akan segera mati. Terima kasih, keluarga Jiang, kami berhutang budi kepada Sekte Tianshan. Ucap Lavin. Aku bertindak menyelamatkannya juga karena melihat keterampilan bocah ini yang bagus. Sandy tersenyum tipis, kemudian pergi dari tempat ini dengan cepat. Dan Lavin juga mengangkat Kingston dari lantai dan pergi dengan cepat. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan luka Kingston. Dalam proses penyembuhan, tidak boleh terganggu. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Bersambung.